para wisudawan dan wisudawati yang hari ini berbahagia bersama di tempat ini. Kita semua datang karena kita melihat kasih Tuhan, kita melihat kebaikan dan rahmat kasih-Nya yang telah menyatakan kepada kita dalam hidup dan juga dalam perjuangan, terutama dari ketiga putri, satu putri dan dua putra Mapia yang hari ini mereka mendapatkan gelar R1 dengan jurusan mereka masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh baik, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan pun menyertai mereka dalam seluruh pergumulan usaha mereka. Hal itu mereka boleh nyatakan bersama dalam ucapan syukur pada kesempatan ini. Hal yang paling penting dalam hidup adalah Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan sungguh ada, Tuhan selalu menyertai, dan dengan caranya Ia pun memberikan kekuatan dan kebaikannya dalam setiap pergumulan perjuangan hidup kita. Dalam bacaan yang kita akan renungkan bersama, mengajak kita melihat bagaimana Yesus merasa bahwa Ia mendapatkan perlindungan, Ia mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Bapaknya, sehingga Ia pun dapat mengadakan ucapan syukur kepada Bapaknya. Ucapan syukur dapat kita raih, dapat kita buktikan, dan dapat kita nyatakan ketika kita sungguh-sungguh merasa bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan sungguh ada bagi kita. Maka pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama menyadari seluruh hidup dan karya kita masing-masing. Kadang kita tidak menghadirkan Tuhan dalam perjuangan hidup kita. Kadang kita jauh darinya, kadang kita menyeru kepadanya. Tetapi Dia setia menemani kita. Dengan perasaan dan tindakan pikiran-pikiran ini, mari kita merendahkan diri di hadapan-Nya, memohon ampun atas semuanya itu, supaya kita layak dan pantas merayakan ibadah syukuran pada sore hari ini. Mari kita hening sejenak. Iwa Mapia Piaya Topowanggar Simapitowa di Jayapura. Bersama keluarga dan mahasiswa, kami sama-sama bersyukur. Kami sama-sama datang menghadap Engkau. Kami bersyukur karena kebaikan dan cinta-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada ketiga wisudawan dan wisudawati pada hari ini mendapatkan gelar sarjana mereka. Semua ini terjadi dalam kurun waktu yang panjang, dan dalamnya pasti bahwa Engkau telah ada, hadir dan menyertai mereka dengan cara dan bentuk-Mu sendiri. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan dan cinta-Mu yang telah Engkau nyatakan. Untuk itu Bapa, dalam kerajaan surga, kami akan merenungkan bersama sabda-Mu. Kuatkanlah kami supaya sabda-Mu yang kami akan dengarkan bersama dapat menimba kekuatan iman untuk menyatakan kebaikan dan cinta-Mu dalam hidup harian kami, supaya kami semua sungguh-sungguh merasa bahwa Engkau ada, Engkau menyertai, dan Engkau selalu berpihak kepada kami dalam seluruh pergumulan hidup ini. Berkat-Mu itu selalu menyertai setiap kami, terutama ketika wisudawan dan wisudawati. Semoga mereka semua dapat melaksanakan tugas panggilannya dengan baik dalam keluarga mereka, di kampung, dan juga di wilayah Mapia, supaya mereka ini menjadi orang-orang yang sungguh penting bagi gereja-Mu, masyarakat, dan juga sesama yang lain. Berkat Allah yang Maha Kuasa untuk kami semua, sebab Engkaulah Bapa yang penuh kuasa, kini dan sepanjang segala masa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai dengan 24. Ucapan syukur dan bahagia.
waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan, langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata pemazmur. Saya sedikit mengulas tentang tema ini. Pemazmur ini sama dengan kalau kita punya kampung di wilayah Mapia itu, mereka yang tahu tentang Kumawa, orang-orang pemazmur ini, mereka berkisah tentang hidup mereka. Mereka berkisah tentang apa yang mereka alami dalam hidup mereka. Jadi Kumawa itu mereka berkisah tentang hidup mereka. Apa yang mereka alami itu yang mereka nyanyikan dengan Kumawa. Dan para pemazmur itu sama dengan itu. Mereka berkisah tentang apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan dalam hidup mereka. Pemazmur ini kali ini dia berkata, orang yang berjalan menuju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Dia ini sepertinya seorang petani, seorang pekerja keras, pemazmur ini. Jadi dia merasa ketika dia berjuang dalam hidupnya untuk mendapatkan hasil, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, bekerja dengan segala tenaga dan kekuatannya, dan mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya tidak menipu juga, dia akan pulang dengan hasil yang berlimpah. Dia berkisah tentang hidupnya, berkisah tentang apa yang dia alami, berkisah tentang hasil yang dia peroleh. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan kita akan mengalami banyak hal, keberhasilan, keberuntungan yang kita tidak sangka, dan juga sebuah keberhasilan yang sungguh-sungguh dan memakan waktu dan suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Terus ada juga kegagalan. Semua itu kita alami dalam sebuah proses. Ketika kita melihat kembali semua itu, kejadian-kejadian yang kita alami, dan kita memaukan atau kita bermazmur, pasti kita pun rasa seperti ini. Kita bermazmur tentang hidup kita. Kita bermazmur untuk kehidupan kita, dan kita memaukan untuk kehidupan kita. Kalau kita merasakan itu dalam hidup kita, kita pasti menyadari bahwa ada banyak yang kita lewati, ada banyak hal yang kita juga alami dalam hidup ini, ada kegagalan, ada keberhasilan, dan kita percaya bahwa di dalamnya Allah bekerja dengan caranya sendiri. Kita bersyukur karena Ia setia menemani, menyertai, mendampingi sampai pada titik
kasih lihat. Tuhan sudah tentukan apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, tetapi semua yang kita dapatkan harus melalui sebuah proses. Proses itulah yang dinamakan tadi bermasmur. Siapa yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai hasilnya bersorak-sorai. Itulah yang disebut juga kehidupan harian kita. Kalau kita renung, melihat kembali seluruh pergumulan hidup kita, pasti kita akan menemukan hal ini. Mari kita maknai panggilan hidup kita, senantiasa bersyukur seperti dalam bacaan Injil yang kita dengar. Yesus sendiri merasa bahwa Bapaknya sungguh ada, sungguh hadir dalam seluruh proses pewartaan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Apapun yang dia wartakan dalam hidupnya, walaupun dalam tantangan, bahkan nyawanya pun terancam, tetapi semua itu berjalan dengan baik. Banyak orang mengikutinya, banyak orang percayanya, banyak orang juga bertobat dari kehidupan yang jauh dari Allah. Sehingga pada kesempatan ini Yesus bersyukur dan berbahagia dan merasa bahwa Tuhan Bapaknya itu senantiasa ada dalam seluruh pergumulan hidupnya. Untuk menyadari dan merasa bahwa Tuhan itu ada bersama kita, perlu kita mencari tempat ini, mencari waktu yang kosong, biar 1-2 menit hadir di hadapan Tuhan, merasakan kehadiran kebaikannya, supaya kita rasa bahwa Tuhan sungguh ada dan kita mau bertindak seperti Yesus dalam bacaan Injil. Dia merasakan kasih Allah, kasih Bapaknya. Ia merasakan bahwa Bapa sungguh ada baginya dalam seluruh pewartaan tentang kerajaan Allah. Dan dengan itu, ia pun bersyukur. Yesus senantiasa dalam proses kehidupannya untuk mewartakan tentang kerajaan Allah. Ia selalu mencari satu kesempatan untuk bertemu dengan Bapaknya, yakni ia berdoa dan mencari tempat sunyi untuk mendengarkan Bapaknya bicara apa terhadapnya. Dan saat itulah ia menemukan bahwa Bapaknya itu sungguh ada baginya, dan ia pun mendengarkan apa maksud Bapaknya untuk menjalankan seluruh proses pewartaannya. Ketika kita sungguh-sungguh merasa bahwa Allah ada bersama kita, sungguh merasa bahwa Bapa itu menyertai kita, mari kita mencari satu kesempatan dalam seharian itu, beri 1-2 menit untuk Tuhan, merasa Dia ada bersama kita, merasakan Ia sungguh memberikan kekuatan dan spiritnya untuk kita melakukan karya-karya perutusan Tuhan bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua mengalami banyak hal, pergolakan dalam hati, pergumulan hidup yang kadang kita tidak mampu menghadapinya. Kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu. Kadang kita merasa bahwa kita jauh dari berkat Tuhan. Kadang kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada bagi saya. Tetapi semua itu kalau kita merasakan dan beri waktu Tuhan, Tuhan bicara apa pada kita dalam saat-saat tertentu, kita merasakan kebaikan, kehadiran, dan juga kekuatan Tuhan yang menyertai kita dalam pergumulan hidup ini. Saya percaya adik-adik yang hari ini berbahagia dalam proses studinya, pasti sebagai seorang mahasiswa mengalami banyak tantangannya, dan juga kadang kita menangis, kadang kita capek, kadang kita butuh uang, tetapi orang yang memberi juga karena kehidupan ekonomi seperti begitu kita tidak merasakan itu. Tapi semua itu cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan menyampaikan maksudnya,
cara Tuhan bagaimana Ia mau memberikan kesempatan kita untuk merasakan bahwa Tuhan itu sebetulnya ada bersama kita. Mari kita merenung seluruh pergumulan perjuangan hidup kita, dan mari kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan dan senantiasa bersyukur seperti Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Senantiasa bersyukur, senantiasa kita merasa kehadiran Allah dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, adik-adik, Bapak, Ibu, orang tua yang hadir, anak-anak, satu kata yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini: jangan biarkan Tuhan dalam hidup ini. Senantiasa berdoa, senantiasa cari waktu untuk Tuhan, senantiasa berjuang bersama Tuhan. Karena dengan itulah kita akan memperoleh apa yang kita butuh, apa yang kita impikan, dan apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Tuhan sediakan bagi kita waktu yang baik. Tuhan sediakan bagi kita satu kebahagiaan yang sempurna. Mari kita terus berjuang untuk menggapai itu dengan perjuangan yang berat, perjuangan yang banyak tantangan, perjuangan yang kadang kita juga berhadapan dengan sakit. Mari kita berjuang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan ciptakan hari yang cerah. Tuhan akan ciptakan suatu waktu yang bahagia untuk kita. Mari terus berjuang. Tuhan menyertai kita semua. Amin.